Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi saudara sekalian yang menonton. Di sini saya Ronald Padapatan Simbolon dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM 2108-1001 ingin menjelaskan tentang laporan dan video dari setiap pertemuan mata kuliah pemrograman web dasar. Jadi di setiap video yang ada di channel ini akan menjelaskan dan membahas tentang laporan apa saja yang kami pelajari selama perkuliahan kami di dalam mata kuliah pemrograman web dasar di semester yang ketiga ini. Jadi di dalam mata kuliah ini kami akan mempelajari tentang basic-basic dari pemrograman web dasar, bahasa-bahasa pemrograman yang apa saja yang dibutuhkan, dan banyak lagi yang akan kami bahas di dalam pertemuan kami selama ini. Jadi di dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang dasar-dasar web tersebut, bahasa pemrograman apa saja yang akan kita bahas, dan juga fitur-fitur yang ada di dalam bahasa pemrograman yang kita bahas. Jadi di dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang HTML pengantar web, yang kedua ada HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi dalam pemrograman web dasar kita kali ini kita akan mempelajari dan membahas lebih lanjut tentang HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language tersebut adalah suatu bahasa pemrograman yang bisa disebut sebagai kerangka pemrograman web, dan tanpa HTML tersebut tidak akan ada dasar atau fondasi yang dibutuhkan dalam pembangunan web tersebut. Di dalam HTML banyak sekali hal-hal yang bisa kita edit, contohnya teks, gambar, dan banyak hal lagi yang akan kita bahas hari ini dalam pertemuan pertama ini. Yang kedua itu ada CSS atau Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet ini fungsinya itu adalah mempercantik web kita yang akan kita bangun. Jadi bisa dibilang ini adalah hiasan atau kosmetik yang akan dipakai oleh web yang akan kita bangun sedemikian rupa sehingga dapat dinikmati pengguna dan dapat menjadi web yang ditujukan yang mencapai tujuannya untuk memberikan informasi yang memang ingin kita bagikan terhadap pengunjung web tersebut. Yang keempat ada JavaScript, yaitu bahasa pemrograman yang berguna untuk sebagai promotor atau penggerak dari web kita. Jadi bisa dibilang ini adalah bahasa pemrograman yang menghidupkan atau membuat web kita itu semakin responsif, semakin enak untuk digunakan oleh pengguna. Jadi untuk hari ini kita hanya akan membahas HTML saja, dan di sini kita akan membahas tentang text editornya, tentang bagaimana cara menampilkannya, dan juga bagaimana kita akan membahas tentang latihan pertama yang akan kita lakukan di pertemuan pertama ini. Jadi singkat saja, web browser yang akan kita gunakan di dalam pertemuan kita yaitu akan dari Google Chrome. Namun jika ingin menggunakan web browser yang lain, kita bisa menggunakan Mozilla Firefox, Edge, Opera, Apple Safari, dan lain-lain. Untuk pilihan web browser tersebut itu fleksibel, nggak wajibkan untuk menggunakan Google Chrome. Namun di video saya mungkin untuk selanjutnya saya akan tetap menggunakan Google Chrome. Jadi ini adalah hanya sebatas pilihan yang fleksibel, bisa tidak diikuti, bisa juga diikuti. Yang kedua yaitu text editor, yaitu alat yang kita gunakan untuk mengedit teks dan alat yang kita gunakan untuk memprogram web kita sedemikian rupa. Ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan, namun lazimnya atau biasanya kita menggunakan Notepad, Sublime Text Editor, atau Microsoft Visual Studio Code. Kita bisa menggunakan Notepad, namun di dalam Notepad tersebut tidak terlalu banyak fitur yang bisa kita gunakan, hanya sebatas penulisan atau pemrograman sangat dasar di dalam Notepad tersebut. Ada juga Sublime Text yang sangat ringan, namun tidak terlalu banyak fitur jika dibandingkan dengan Microsoft Visual Studio Code. Jadi di dalam pertemuan kita kali ini dan pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan Microsoft Visual Studio Code, karena software ini sangat lengkap fiturnya, sangat responsif juga untuk memprogram web kita, dan juga sangat mudah untuk digunakan. Jadi untuk menampilkan hasil dari web tersebut, kita menggunakan Google Chrome dan juga editor yang kita gunakan untuk mengedit dan memprogram web kita, yaitu
Microsoft Visual Studio Code. Selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa elemen-elemen yang ada di dalam HTML tersebut, yaitu elemen-elemen dasar yang sudah dikelompokkan dalam 9 elemen dalam 9 elemen ya. Jadi di elemen pertama yang akan saya jelaskan yaitu teks, yaitu kumpulan-kumpulan huruf, kumpulan-kumpulan kata yang akan kita gunakan untuk menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan terhadap pengunjung yang mengunjungi web kita. Jadi di dalam HTML ini kita bisa mengedit teksnya, mengisi teksnya, mempercantik teks kita dengan mengganti warnanya, mengganti tipe atau font dari teks tersebut, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua yaitu ada gambar, yaitu satu fitur dari HTML untuk menyisipkan gambar di dalam web kita. Jadi kita bisa menyisipkan gambar di sana untuk memberikan gambaran jelas tentang apa informasi yang ingin kita share atau kita bagikan terhadap pengguna kita yang mengunjungi web kita. Yang ketiga ada tautan atau link. Jadi tautan atau link ini sebagai jembatan penghubung antara halaman web kita ke halaman web lain. Contohnya jika kita memprogram suatu web yang kita khususkan untuk mencari informasi, kita dapat mengarahkan pengguna kita ke dalam bagian-bagian page lain yang mungkin memuat informasi yang dibutuhkan oleh pengguna kita. Yang keempat ada tabel, yaitu semacam fitur yang digunakan di dalam HTML yang biasanya digunakan untuk layout dari sebuah web, layout dasar, atau juga bisa digunakan untuk memuat informasi yang biasanya dikelompokkan di beberapa bagian. Contohnya informasi statistika dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengelompokkan beberapa informasi dalam bentuk tabel. Jadi tabel ini banyak fungsinya, bisa digunakan untuk memuat informasi, bisa sebagai layout dasar atau susunan dasar bagi web kita tersebut. Jadi sangat fleksibel fiturnya. Yang kelima yaitu form, yaitu semacam isian formulir, fitur dari HTML yang memungkinkan kita untuk menyisipkan suatu formulir yang akan diisi oleh pengguna kita. Contohnya bisa kita katakan kita membutuhkan beberapa informasi atau kredensial yang kita butuhkan untuk pengguna itu bisa mengakses layanan yang kita berikan pada mereka. Kita bisa ambil satu contoh yaitu Facebook yang membutuhkan kita untuk mengisi nama kita, mengisi email kita, mengisi password kita, dan hal yang lain, dan banyak hal yang lain yang dibutuhkan Facebook untuk memberikan kita izin untuk mengakses web mereka tersebut. Yang keenam ada penomoran, yaitu satu fitur dasar agar suatu teks atau suatu data atau informasi yang kita punya itu memiliki nomor dan agar tertata lebih rapi. Yang ketujuh ada video, yaitu HTML memungkinkan kita untuk menyisipkan video yang akan diputar oleh pengguna yang mengunjungi halaman kita. Jadi kita bisa menyisipkan video di sana dan menyampaikan informasi yang kita butuhkan dalam bentuk video yang bisa didirect mungkin ke YouTube atau beberapa platform-platform penyedia video lainnya. Yang kedelapan ada sound, yaitu HTML memungkinkan kita untuk menyisipkan suara-suara atau sound dalam bentuk MP3 atau beberapa format musik lain atau suara lain yang bisa diputar oleh pengguna kita. Yang terakhir yaitu ada frame. Jadi di sini saya akan mencoba mencontohkan membuat file baru dan menyimpannya dalam bentuk ekstensi file HTML ya. Jadi di sini kita langsung saja ketik file, klik file, new file, text file. Kita buka filenya. Kita coba buka save-nya, tekan tombol save. Bentar. Di sini saya akan menamainya latihan 1.html ya. Di sini ada 1.html. Kita buat ekstensinya all files. Save. Oke, di sini saya udah punya. Oke. Begitulah cara menyimpan dan membuat file baru dengan ekstensi HTML. Di sini saya akan coba mencontohkan cara membuka file HTML yang sudah kita save dari Microsoft Visual Studio Code
di dalam browser web Chrome, Google Chrome. Jadi kita langsung saja menekan tombol Ctrl O. Di sini kita menekan tombol O. Sebentar. Oke, kita klik latihan 1 HTML. Di sini kita hanya mendapatkan HTML kosong karena kita belum mengedit struktur pemrograman dan kode yang ada di dalam file latihan 1 HTML di Visual Studio Code. Selanjutnya kita akan membuat satu konten sederhana, yaitu sebuah teks dan sebuah gambar di dalam file HTML kita yang akan kita tampilkan di web browser tersebut ya. Jadi di sini saya akan mencontohkannya, yaitu sistem informasi Unika Santo Thomas. Jadi di sini saya mengetikkan satu teks yang akan saya tampilkan nanti di web browser. Yang selanjutnya saya akan menampilkan satu gambar yang sudah saya simpan di dalam satu folder yang sama, di dalam folder HTML, folder di mana file HTML saya disimpan. Jadi saya akan membuatnya di sini, img src. Saya cek dulu nama ininya, oke. Latihan png, oke. Di sini sudah ada. Lalu kita tutup lalu kita tutup menggunakan /img. Nanti saya akan menampilkan hasilnya. Jadi setelah kita menampilkan file dari HTML tersebut, maka beginilah hasilnya, yaitu penyisipan kata-kata atau teks di dalam file HTML kita dan juga penambahan gambar. Jadi sini saya sudah menambahkan gambar suatu grafik yang saya tampilkan di dalam file HTML saya. Sekian dari video laporan saya hari ini. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.